Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, untuk belajar jaringan tumbuhan ini kemarin kalian sudah belajar tentang jaringan meristem dan juga belajar tentang beberapa jaringan melalui kegiatan belajar sebelumnya. Nah, hari ini kita coba bahas untuk jaringan tumbuhan. Ya, kita lihat dulu dari definisinya. Untuk jaringan, definisi jaringan itu merupakan sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nah, jadi ketika dia mempunyai struktur dan fungsi yang sama, maka bisa disebut dengan sebuah jaringan. Oke, untuk jaringan tumbuhan nanti kita ada dua yang kita kenali, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kita lihat dulu jaringan meristem. Ciri-cirinya yang pertama, sel penyusunnya sifatnya embrional, selnya masih muda dan belum mengalami diferensiasi. Dindingnya tipis, kemudian banyak mengandung protoplasma, vakuolanya kecil, intinya besar, dan plastida belum matang. Bentuknya umumnya relatif sama, karena memang belum mengalami diferensiasi. Nah, itu ciri-ciri jaringan meristem. Selanjutnya berdasarkan letaknya nanti kita melihat ada jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Oke, kita lihat satu persatu untuk meristem apikal. Dari kata apik, apik itu dari kata apek, artinya ujung. Nah, tanaman punya dua ujung, yaitu ada di ujung akar dan ujung batang. Nah, meristem ujung yang terdapat pada ujung akar itu membuat jalinan dalam tanah. Nah, jadi dia mengalami pertumbuhan ke dalam tanah, menembus tanah. Tujuannya untuk memperoleh air. Jadi mencari arah yang banyak airnya. Sedangkan pada ujung batang, dia nanti akan menghasilkan sel-sel baru yang akan membentuk batang dan daun. Nah, jadi kalau di bagian ujung ini, dia nanti bisa menjadi batang dan juga bisa menjadi daun. Nah, ini meristem apikal, letaknya di ujung. Yang kedua, meristem interkalar. Kalau interkalar ini tempatnya di antara jaringan dewasa. Nah, kita lihat di sini, kita lihat di gambar. Nah, ini ada nodus itu ruas, ada ruas. Nah, ini ada antar ruas. Nah, meristem interkalar letaknya di sini. Nah, ini interkalar. Fungsinya untuk apa nanti? Untuk meristem interkalar nanti dia akan menambah panjang internodusnya atau jarak antar nodus atau antar ruas. Ya, ini kita lihat. Karena aktivitas dari meristem interkalar, maka ruasnya akan bertambah panjang pada tanaman. Yang kedua, meristem lateral. Nah, lateral itu ada di samping. Jadi di samping. Jadi ada meristem lateral di samping di sini. Terdapat pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Ini pembuluh ada xilem, ada floem, dan ada kambium gabus yang tempatnya ada di bagian tepi. Nah, ini kalau pada tanaman yang masih muda, ini pada ujung batang ini kita lihat di sini ada meristem samping juga. Nah, ini bisa tumbuh juga menjadi percabangan. Nah, ini dari meristem lateral. Oke, selanjutnya kalau berdasarkan asalnya di sini ada meristem primer dan sekunder. Kalau primer ini menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi, ada di ujung akar, ujung batang. Kalau meristem sekunder ini tempatnya di kambium, menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu pada tanaman dikotil menjadi bertambah besar. Nah, ini contohnya dari meristem primer, letaknya ada di ujung. Ini ujung akar, ini ujung batang. Tentunya menjadi tanaman menjadi bertambah tinggi. Nah, pada meristem primer ini ada daerah diferensiasi, ada 3 sistem jaringan, yaitu protoderm yang akan menjadi epidermis, meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar, dan prokambium yang akan berkembang menjadi silinder pusat. Nah, ini dari meristem primer. Sedangkan meristem sekunder nanti ada di kambium, menyebabkan batang menjadi bertambah besar. Nah, kambium, ada kambium vaskuler. Selanjutnya kita ke jaringan primer. Untuk jaringan primer ini sel-selnya adalah sel-sel yang sudah dewasa atau telah berdiferensiasi.
Tapi dalam kondisi tertentu akan bisa menjadi jaringan meristem kembali. Oke, ada beberapa jaringan. Dari jaringan dewasa ada jaringan pelindung, jaringan dasar, penyokong, ada jaringan pembuluh atau berkas pengangkut. Kita lihat satu-satu. Ada jaringan derma, dermis, pelindung, ada jaringan dasar. Jaringan dasar biasanya di sini nanti juga untuk penguat perlindungan. Nah, penguat penyokong juga ada di sini. Untuk jaringan derma ada epidermis, jaringan dasar ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Sedangkan jaringan vaskular nanti kita belajar tentang ada xilem dan juga floem. Oke, kita cek satu-satu. Ya, untuk epidermis ini tempatnya paling luar, selnya rapat tanpa ruang antar sel, tidak berklorofil, jadi tidak bisa berfotosintesis di jaringan epidermis. Mengandung lapisan lilin sebagai hasil sekresi untuk perlindungan. Selanjutnya ada lagi peridem. Peridem itu merupakan jaringan gabus yang menggantikan epidermis. Jadi ketika kalau kita lihat ada batang terus kulitnya itu seperti mengelupas yang sudah tua, nah, itu epidermisnya meskipun tidak ada tapi digantikan oleh peridem. Nah, ini kita lihat kuning, yang warna kuning ada peridem, ada floem, ada vaskular cambium, ada xilem. Nah, dari epidermis ini sel-selnya hidup ya, dinding primernya tebal, bagian luar dilapisi kutikula dan lilin. Nah, ini gitu kutikula, dan ada waxy layer lilin, lapisan lilin. Ini untuk mencegah agar air tidak sampai keluar. Karena kalau air sampai keluar berarti tanaman bisa mengalami kekeringan. Nah, epidermis bisa mengalami modifikasi atau diferensiasi, salah satunya pada daun. Kita lihat di sini daun epidermis bisa berdiferensiasi atau termodifikasi menjadi stomata, guard cell. Jadi yang membentuk stomata, guard cellnya. Terus kemudian pada akar bisa menjadi rambut-rambut akar juga, atau bisa juga pada serat biji kapas. Nah, ini serat biji kapas, ini hair. Kalau kita lihat kapas itu ada seratnya ya, nah itu hasil modifikasi dari epidermis. Terus ada rambut daun, ini pada jenis-jenis rumput sebagai alat ekskresi. Selanjutnya kita lihat untuk jaringan dasar. Nah, untuk jaringan dasar nanti ada parenkim. Karena disebut jaringan dasar karena terdapat pada organ dasar tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Nah, untuk jaringan dasar nanti ada parenkim. Ada parenkim, sel-sel parenkim, sel hidup aktif berdinding tipis, terdapat ruang antar sel, banyak mengandung kloroplast. Nah, ini jadi dia bisa berfotosintesis di sini. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan parenkim, ada parenkim asimilasi, parenkim makanan, parenkim air, udara, dan juga pengangkut. Coba silakan. Untuk asimilasi berarti untuk fotosintesis, parenkim makanan untuk menyimpan cadangan makanan, parenkim air untuk menyimpan air, terutama pada kaktus ya, untuk yang perlu menyimpan air, parenkim udara untuk mengapung nih biasanya. Jadi ada ruangan antar sel yang besar, jadi fungsinya agar dia tanaman tidak tenggelam. Terus ada parenkim pengangkut, ini nanti tempatnya ada di floem dan xilem. Baik, untuk sesi untuk tahap yang pertama ini kita sampai ke jaringan parenkim dulu, dilanjutkan untuk ke tahap yang kedua.